Saya coba cipta PSM, tapi apa yang dilakukan supporter kemarin itu nyentuh saya. Kok kasih jelek saya bikin raksa? Oke, saya terima tanggung jawab. Jadi kalau kau bawa orang tuaku, kau bawa sponsorku, Bosowa, itu sakit hatiku. Tapi ya sudahlah, ini saya terima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Ternyata PSM ini besar, sangat besar, di luar dugaanku. Jadi menangani PSM ini bukan barang baru buat saya. Saya manajer 2004 kalau nggak salah ya. Waktu itu pertama kali liga itu disatukan satu wilayah. Harus kita terbang ke Pekanbaru. Padahal dulu itu terbagi wilayah barat dan timur. Tapi alhamdulillah sekarang satu wilayah dan akhirnya lanjut. Keterlibatan saya di PSM ini, di PT PSM ya. Kita bicara PT dulu namanya bukan Pagolona Sulawesi Mandiri. PT Pagolona Sulawesi Mandiri itu didirikan oleh almarhum Arifin Ponorogo. Itu waktu zaman LPI. Terus adanya penggabungan dengan ISL, digabunglah menjadi PSSI yang baru waktu itu ya, gabung. Dan di situ orang yang kedua saya harus terima kasih, yang namanya almarhum Andi Darussalam. Dialah yang bawa ini. Sorry saya emosi. Lama minta taat. Tadi memang dibilang saya agak jauh dari media. Saya ini bukan politisi. Saya tidak suka sekali saya itu diombar-ambir ke media. Saya coba cipta PSM, tapi apa yang dilakukan supporter kemarin itu nyentuh saya. Kok kasih jelek saya bikin raksa? Oke, saya terima tanggung jawab. Jadi kalau kau bawa orang tuaku, kau bawa sponsorku, Bosowa, itu sakit hatiku. Tapi ya sudahlah, ini saya terima. Bismillah. Jadi dua orang ini tadi adalah orang yang semangati saya dari awal. Sekarang yang semangati saya punya orang tua sendiri, Pak sama Put. Saya punya tujuan utama sebenarnya. Waktu saya pertama kali di PSM ini masih bareng sama Ruli, ya Ruli Habibie waktu itu, karena waktu itu dia dari pihaknya Pak pihaknya Pak Arifin gabung. Setelah itu saya sendiri yang nunjuk kok. Setelah itu ada Sumirlan ya, kalau nggak salah, saya nunjuk Sumirlan. Setelah itu saya juga yang tunjuk Abi. Nah, harus ditahu PSM Makassar ini, saya juga yang ubah namanya dari Persaudaraan Sulawesi Mandiri ke Persaudaraan Sepak Bola Makassar. Saya yang ubah karena ini punya aku. Saya dikinak, saya yang punya. Dan tolong dipisahkan, ini bukan punya Bosowa. Kenapa saya agak sedih? Karena yang kok indikasi rusak teman-teman kemarin adalah propertinya sponsornya PSM. Dan di situ bukan cuma Bosowa sendiri. Ada orang lain yang berkantor di gedung itu. Kami PSM cuma punya kantor di situ. Ya.
Jadi itu yang membuat saya sedih sebenarnya. Tapi kalau saya diterima sebagai, saya dijelek caci maki, saya terima kok. Saya pemegang saham PSM, saya terima. Saya bilang sama teman-teman, jangan kau mau punya klub sepak bola di negara manapun kalau kau tidak mau dicaci maki. Klub yang tidak punya supporter saja manajemennya dicaci maki, apalagi klub sebesar PSM. PSM ini sudah terindikasi dari awal ada politiknya. Benar tidak? Dari zaman dulu lah. Siapapun wali kotanya PSM. Kalau mau tanya tentang bagaimana pengelolaan sepak bola PSM, masih ada 2 yang masih hidup sekarang. Ada 3 kalau nggak salah. Pak Anu masih ada 3 utama. Dalam rapat tanya yang namanya Pak siapa, Nurdin Halid, ada juga Pak Ilham Arif Sirajudi, Pak Reza Ali. Bagaimana pengelolaan tim? Saya masuk di PSM sebagai PT pemegang saham itu karena saya apa? Pebisnis. Saya masuk di PSM itu sebagai PT pemegang saham saya. Ya. Waktu dulu saya manajer, PSM ini hanya dikasih kelola oleh wali kota ya. Wali kota yang kasih kelola waktu itu kepada, ada dikelola Pak Nurdin, ada lagi Pak Reza, ada lagi kita, ada lagi Pak Aco gitu. Dan dari klub sisa-sisa perserikatan, siapa sekarang yang masih lekat dengan politiknya? PSM sama sisa mungkin PSIS tidak ada juga ya. Oh, PSIS masih Pak Yoyo. Tapi kalau kita tanya Persebaya, udah nggak ada politiknya itu. Udah dikelola sama ini, udah dikelola oleh profesional dari timnya Mas Asrul. Bukan Jawa Pos loh, itu Mas Asrul. Persib Bandung ada Pak Glenn sama Pak Teddy. Persija ada Bakri Bro, ataupun siapa ini Pak Panca sekarang yang kelola. Saya tidak mau. Saya harus akui kemarin masih ada ikut-ikutan lah sampai terakhir Api ada di sini sebagai calon wali kota. Gitu. Tapi ya itu kan dengan adanya ini adanya dinamika. Tapi saya turun mulai tahun lalu itu balik lagi PSM saya mau tarik. Saya bilang sama teman-teman, ini tidak boleh ada politik. Kapan PSM mau maju? Di luar dugaan, alhamdulillah tim dari olahraga berhasil membawa kita juara. Dan ternyata setelah menjadi juara tidak gampang. Bebannya berat. Beban utama pemain. Pemain kita menjadi incaran semua klub di seluruh Indonesia. Dari 18 klub diincar, mau buat Liga 1, Liga 2 semua mengincar pemain PSM. Ujungnya apa? Kontraknya naik. Ya kan? Kontrak naik, biaya naik. Ya kan? Nah, tahun lalu kalau mau ditanya, rekor PSM mendapatkan pendapatan dari penonton. Kami harap itu berlanjut. Makanya kita bikin bisnis plan. Wah, akan berlanjut ini momentum, ternyata enggak. Drop. Banyak yang kira kita juara gampang dapat sponsor. Enggak juga. Karena waktunya mepet. Hari itu kita tidak ada waktu nih untuk maju ke sponsor. Dan kalau mau ditanya sponsor itu rata-rata ajuin akhir tahun. Tidak ada di pertengahan tahun. Oleh karena itu agak berat. Saya harus akui, apakah kondisi keuangan PSM kali ini bagus? Tidak juga. Tapi apakah saya bertanggung jawab untuk menjalankan? Saya akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab masalah PSM ke depan. Saya ulang lagi, saya kurang komunikasi. Ya, saya akui saya kurang komunikasi. Karena apa? Saya memang agak kaku bicara dengan ini. Saya lebih senang santai duduk, kita ngobrol berdua kayak begini, kaku banyak kamera gitu. Saya dulu pernah pegang semenjak saya punya, saya tidak pernah pegang langsung. Karena apa? 2000
2014 ya, saya ketua ini 2014. 2014 saya ditunjuk menjadi ketua Ikatan Motor Indonesia Nasional. Kerja saya ke luar negeri. Ketua ini itu sama dengan ketua PSSI. Organisasi olahraga terbesar kedua setelah sepak bola itu adalah motorsport, antara olahraga mobil dan motor. Dan saya di situ ketuanya. Makanya saya tidak mungkin. Saya kalau pegang PSM, saya dicaci maki satu komunitas olahraga sepak motor di mobil dan motor seluruh Indonesia. Nah, setelah saya tidak menjabat, biarpun sekarang saya masih wakil ketua, saya ini Kak Yoyo. Hobi pribadiku itu dua, balap mobil sama sepak bola. Tapi saya tidak bisa jadi pemain sepak bola. Jadilah saya jadi pereli hari itu. Ya tahu? Kenapa saya ditunjuk jadi ketuanya? Nah, saya punya dua saya tidak bisa pegang PSN. Kemarin saya melihat, bayangkan sebagaimana saya tidak pusing sebagai pemegang saham. Kita COVID berhenti 500 hari ya, 500 hari berhenti liga. Pada saat itu kita baru jualan Piala Indonesia ya, 2019 baru jualan Piala Indonesia. Naik, berhenti COVID. Untuk memulai kembali liga waktu bubble itu pindah-pindah. Tahu PSM itu dituntut oleh FIFA pemain, kami harus selesaikan 16 miliar. Dari mana uangnya? Sadikin saya berutang kemana-mana. Alhamdulillah, ternyata lebih banyak orang mencintai PSM dari luar Sulawesi Selatan yang membantu saya. Saya berusaha kok datang ke beberapa teman-teman. Bukannya saya tidak bisa datang ke, saya punya keluarga. Bosowa sebagai korporasi dari Sulawesi Selatan membantu memberikan sponsor dalam operasionalnya. Pada saat saya bayar utang, ada operasionalnya kok. Nanti ke depan, siapa yang mau jalankan bayar gaji bulanan, siapa yang mau bayar uang terbang, hotel, mes, latihan. Nah, kita berusaha dan alhamdulillah dapat. Saya bilang di situ sambil berjalan, stadion kita pula dibongkar atau angin. Di mana kita mau main? Coba. Tim mana waktu itu tahu? Tim mana di Indonesia ini juara tidak ada stadionnya? Stadion di kota lain. PSM. Nah, tidak ada, kita harus mulai. Pada saat kita mau masuk lagi liga mulai, tidak ada stadion lagi. Inilah dua orang yang paling berjasa kita main di Parepare, Raffi sama Fajri. Harus nginap di kota Parepare 3 minggu waktu itu. 3 minggu. 3 minggu kita suplai semua peralatan dari Jakarta. Mau kabel, lampu, apapun kelengkapan agar supaya kita lolos yang namanya verifikasi liga. Berapa PSM keluar uang dari situ? Besar. Siapa yang punya lampu? PSM. Saya terima kasih dengan wali kota Parepare, Pak Tapan Pawe, waktu itu. Pak, pakai saja apa kita mau. Pertandingan persahabatan kita lawan Sulut itu tidak layak. Kita punya rumput tidak rata, lampu tidak cukup, kirim kabel. Itu kabel juga kalau hari itu tidak naik di kapal malam itu ya, tidak naik di kapal malam itu pasti tidak main kita game pertama kemarin. Kita lawan Bali, saya ingat game pertama itu Bali sudah bilang, Pak, PSM main di Bali aja sebagai home, kita yang bayar semua. Kita punya harga diri, kita harus main di Parepare, harus main. Alhamdulillah kita lolos. Dan kita itu yang keluar duit PSM lagi gitu. Karena kita harus tahu, tidak mungkin yang namanya Kota Made Parepare mengeluarkan Parepare. Mereka sudah memperbaiki beberapa kok, tapi anggaran kan terbatas. Tapi untuk kasih lolos, kalah. Kita di tengah jalan dikomplain. Saya ingat kita lagi rapat dengan ketua PSSI. Kita lawan siapa ya? Dewa.
Kita menang kan hari itu ya. Banjir lapangan. Dia banjir lapangan. Dia bilang, saya ingat banget itu di meja meeting ada Pak Erick Thohir. Dewanya ngomong, Pak kita mainnya di kolam renang. Dikasih lihatlah video itu, kenapa lapangan lu begini Kim? Saya bilang ya, Pak di mana lagi saya mau main? Gitu. Oke ya, ke depan nggak boleh begini. Makanya setelah liga selesai, yang pertama kita lakukan, kita bongkar itu lapangan. Bongkar lapangan, bukan biaya murah lagi tuh. Karena nggak ada anggarannya lagi Kota Madia. Oke kita jalankan. Ini untuk apa? Untuk fans PSM bisa nonton. Tapi apakah apa yang manajemen dapat? Malah diboikot kita. Tidak datang. Iya kan? Apa dampak dari itu? Tidak adanya pemasukan kita tidak sesuai dengan kita punya perkiraan bisnis. Tidak sesuai perkiraan bisnis, dampaklah semua. Sponsor kita mulai tidak waktu untuk sponsor kurang. Ya udah. Tapi apakah PSM jalan? Jalan. Tertati-tati. Masuk lagi AFC. Ribut lagi kan? Karena jadwal liga keluar duluan. Berapa bulan setelah itu keluar jadwal AFC. Keluar jadwal AFC, kita tahu nih terbangnya gimana. Kita dengan pelatih duduk bagaimana ini terbangnya. Waktu istirahatnya pemain bagaimana? Kita tahu satu kali AFC, karena kita tidak main di Makassar, kita main di Bali. PSM keluar 1 miliar satu game. Kali mau ketemu berapa kali kita main AFC? Pendapatannya tidak ada. Karena kita main di Bali, nggak bisa kita main di sini. Jadi kalau ditanya teman-teman, apakah PSM ke masalah? Saya akui harus ada. Tapi apakah bisa bertanggung jawab menyelesaikan? Saya selesaikan. Maaf tadi tidak agak telat. Saya baru ketemu Mansarai kok. Dia baru mau pulang. Pemain terakhir yang tinggalkan Makassar itu tadi Mansarai. Saya ngomong, chemistry-nya dapat. Oke bos, saya pulang dulu. Saya pulang ke Sierra Leone, saya tidak pulang ke Amerika. Saya mau ketemu ibu saya, bapaknya yang warga negara Amerika ya. Bapaknya warga negara Amerika, dia udah saya kembali, kita mau ini. Mohon maaf, dia minta maaf apa yang terjadi, tapi dia bilang udah, lupakan yang ke belakang. Kita fokus ke depan. Saya bukannya tidak ini, saya melibatkan teman-teman. Sule ini sebenarnya, apa yang dikatakan Sule sama aja sama saya. Saya bilang, Sule, kau biasa diharapkan sama, cuman ya memang saya mau bangun PSM bukan tipikal tergantung sama seorang owner sama sewa deal. Saya mau bangun manajemen. Kalau kau tanya mereka apa yang kau tanya mereka sama kok apa jawabanku. Saya tidak mungkin jawabannya Fajrin, jawabannya Raffi, jawabannya Sule beda dengan saya. Cuman memang saya tahu teman-teman kalau dengan saya jauh lebih yakin kalau saya ngomong. Itu aja. Kalau lebih yakin. Tapi saya apa? Saya bukan tipikal yang saya bilang saya bukan Kak Media Darling. Bukankah politisi yang memang sedikit-sedikit harus negara? Tidak. Saya ini pengusaha. Pengusaha kalau mau maju itu ya harus hati-hati banyak ngomong. Karena apa? Saya membawa nama brand bukan pribadiku, membawa nama brand usahaku. Usahaku sekarang adalah PSM Makassar. PSM Makassar ini bukan cuma sebagai usaha. Saya masuk ke PSM, kalau bukan ini PT tidak mungkin saya pemegang saham. Kalau mau tanya kapan saya mau kelola, tidak mungkin saya mau. Tapi saya tanya, siapa yang mau kelola PSM hari itu? Dengan biaya. Dari timnya Pak almarhum Pak Ripet Kanagoro datangnya ke saya. Yang dihubungi pertama saya. Mungkin kamu punya pengalaman. Sebenarnya saya punya pengalaman, tapi saya sudah punya uang. Saya sudah pernah rasakan boncos juga tadi. Tadi kita bilang toh boncos program olahraga. Saya sudah pernah rasakan juga kita boncos 2004, 2005. Gimana kita? Tapi ya, kenapa saya mau pegang? Saya cinta. Banyak orang kalau ditanya, Pak bagaimana PSM? Kau suka PSM? Ayo. Pak saya kasih lihat, begini kau biaya operasionalnya. Lari semua. Banyak pengusaha mau masuk, Pak takut kan nanti kita dimaki-maki sama supporter.
Makanya saya bilang, jangan kau berani mau punya klub sepak bola kalau kau tidak mau dimaki-maki. Klub yang tidak punya fans saja itu dimaki-maki manajemennya. Sebutkan mau 3 klub yang tidak punya fans. Bayangkara, Rans, Dewa. Apakah pernah dimaki-maki, ada fans kecil dimaki-maki sosial media? Itu Rans saya, Raffi Ahmad, pusing kepalanya dimaki-maki di sosial media. Ya kan? Bayangkara, nggak ada aja berani. Kok tapi kenapa nggak ada berani? Dewa, dia bangun image-nya dengan membangun lapangan latihan, dan itu yang dilakukan benar, nggak salah. Dia mau bangun brand. Coba kau cek berapa klub dari 18 yang punya tempat latihan yang bagus selain Dewa, selain Bali. Nggak banyak. Saya itu kaget. Saya lihat ke tim lain. Mungkin saya hitung jari, Ri, betul tidak? Masih banyak latihan di stadionnya. Kita, alhamdulillah Pak Bupati Goa bantu kita. Mungkin teman-teman mungkin kalau tidak ada aja kok lihat kita punya fasilitas di mana? Di Kale Goa. Ada gymnya kita punya sendiri, ada ruang gantinya kita punya sendiri, ada ruang meetingnya untuk pelatih sendiri, ada kantornya pelatih sendiri. Itu berapa lagi biayanya kita? Saya berharap kemarin, kenapa? Setelah kita juara, permintaan pelatih, perbaiki fasiliti. Cuman itu kok, saya perbaiki fasilitas. Dua investasi besar kita awal musim. Fasilitas Kale Goa sama Pare-Pare, perbaiki rumput. Itu rumput tidak murah loh. Bangun drainase, saya juga pikir segera toh murah. Kita baru gini bulan November kemarin, Oktober langsung diumumkan mau dibongkar juga lapangannya. Jadi apa? Investasi yang kita bikin di bulan Juni dibongkar karena lapangannya pindah nanti, lebih maju, digeser. Siapa yang rugi? PSN. Dipikir nggak itu kalau rugi PSN? Banyak. Kalau ditanya siapa yang mau masuk, saya persilahkan kalau ada orang mau masuk. Siapa bilang saya pernah tahan? Saya malah menawarkan orang. Ada nggak yang mau? Berat. Oh, ada yang saya bilang tadi. Besar biayanya. Karena gini, saya mau tawari kau sahamku, saya tawari kau juga. Katanya harus kau jamin operasionalnya. Yang kau beli saham, kau tidak mau biaya operasionalnya, sama aja nggak jalan. Iya toh? Coba hari itu saya tidak bayar denda pemain, kita sudah tidak main sekarang di Liga 3 kita. Siapa yang dicaci maki kalau PSM Liga 3? Saya lagi. Tadi Kinaksa, bukan Bosowa. Makanya saya bilang jangan bawa-bawa Bosowa. Saya terus. Ujungnya saya lagi. Gitu. Saya bertanggung jawab. Jalan. Saya lari tidak. Kalau saya lari mas saya tinggalkan, saya tutup ini barang kalau saya mau. Apakah itu bagus buat saya? Tidak. Bagus buat namaku? Tidak. Bagus buat fans? Tidak. Saya tidak mau. Tapi kalau kau tetap, saya bilang kalau kau caci maki kak, saya terima. Saya tahu kok siapa. Ya, tapi ya inilah resiko punya klub. Kalau kau tidak mau, saya bilang kalau kau tidak mau punya klub sepak bola, kalau tidak mau caci maki, jangan kau dekat-dekat sepak bola. Sekarang kita main di Batakan. Insya Allah tanggal 4 kita main di Batakan. Sudah keluar dari tim kemarin, sudah datang ke Batakan, sudah ketemu dengan tim Batakan. Saya harus buka ya karena kalau main terbuka aja. Main di Batakan lebih murah daripada main di Pare-Pare. Tidak ada penontonku di Pare-Pare saja, saya jalan. Kalau biaya lebih murah di Batakan, bisa stay di Batakan. Betul tidak? Secara bisnis. Kalau bicara, berapa masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur? Tidak usah bicara. Ada klub dari Kalimantan, saya tidak mau sebut ya Kalimantan. Dia bilang bahaya kalau PSM masuk di Kalimantan. Penonton kita semua datang dari mereka.
Coba. Karena apa? Base-nya kita itu banyak loh. Dan orang Bugis di Kalimantan itu orang banyak. Betul tidak? Betul. Nah. Apakah saya mau tinggalkan nama Makassar? Tidak. Saya bertanggung jawab. Saya kecil itu nonton di PSM. Saya kecil dulu bukan PSM dulu awalnya. Omku punya Makassar Utama. Terus PSM. Bagaimanapun ini darah dagingku PSM. Saya sekarang itu dikomplain istriku, baju merah terus. Saya kemana-mana, kenapa? PSM ini. Saya bilang ya udahlah. Saya sekarang, mohon maaf ya, saya ini agak beda Kak kalau saya bicara begini karena bukan Kak tipikal yang konferensi pers yang iya, tidak bisa Kak, lebih suka ketawa-ketawa. Gitu. Saya tidak suka Kak tegang-tegang. Nah, saya bilang kalau isu-isu itu ya saya terima. Isu-isu saya minta maaf. Itu intinya kalau banyak isu di luar banyak prihatin sama saya. Gitu. Cuman harus kau pikir baik-baik. Kalau kau sayang PSM, lebih bagus kau kasih masukan membangun daripada kau membuat isu yang membuat akhirnya apa? Pemain jadi bingung, kita punya performance tidak bagus, kembali lagi kita lagi, gitu loh. Jadi saya merasa ini tanggung jawabku, ini punyaku, jadi saya harus tanggung jawab. Banyak orang saya sudah ajak bicara tentang PSM, saya ajak masuk PSM, tapi ya takut semua, karena sponsor takut Pak, bahaya Pak, politik. Saya itu terima kasih besar sama Honda. Dulu itu waktu kita pakai Boso semen, Boso lagi, gitu. Tapi pas ada Honda berubah semangatnya. Dan alhamdulillah Honda sekarang menikmati menjadi bagian daripada PSM. Coba kalau banyak lagi kejadian-kejadian keributan, Honda lagi. Kalau Honda lari, Boso lari, PSM mau kemana? Tidak ada lagi ini. Jadi teman-teman PSM memang saya minta maaf, saya bukan jauh dari media, saya memang agak kagok Kak. Mungkin lebih bagus kau ajak Sule berdua, bertiga lebih bagus Kak, ngobrol sendiri-sendiri, ngobrol santai. Tapi ini Pandi ini paling banyak, cuma dia tidak mau tulis karena konflik trust. Konflik trust itu dengan Pandi terlalu banyak, di PSM ada, di Tribun ada, di Selebes ada, semuanya ada. Saya bilang, apakah pernah saya kasih eksklusif Selebes sama Tribun? Tidak, karena saya hargai semua media-media yang lain. Kalau saya mau kasih PSM ini medianya, dua ini aja. Kalau saya mau, apakah saya lakukan itu? Tidak. Jangan. PSM milik kita bersama. Secara media, tapi secara saham punya aku. Kalau ada orang tanggung jawab juga. Kalau rusak tanggung jawab juga. Oke. Sekarang saya kasih tahu bicara akuisisi. Kau tanya kan, saya tanya kau dari mana kau dapat info? Sama yang karben. Kenapa? Saya pun yang pertama WA kan, ini orangnya. Benar ini bos. Saya bilang pagi-pagi baca dulu. Astagfirullah, siapa ini? Kalau ada memang, alhamdulillah. Iya. Berarti ada yang menghargai PSM senilai 600 miliar. 50% lagi. Berarti 1,2 triliun menghargai PSM. Alhamdulillah. Saya bilang, saya bukan tertutup bahwa PSM ini tidak ada orang lain bisa masuk. Kalau tidak ada PSM ini tidak lain tidak masuk itu Honda. Tidak mungkin Honda mau sponsor. Honda itu sponsor, bedakan sponsor sama pemegang saham. Bosowa itu sponsor. Mumpung aja pemiliknya PSM sama pemiliknya Bosowa sama bersaudara. Tapi kalau PSM ini saya dari awal. Karena Saya sendiri yang datang waktu itu ke Pak almarhum Pak ini. Jadi dia orangnya datang ke saya datang ketemu ke Pak ini, ke Pak Arifin, Pak. Saya bilang, ini maksudnya apa Om?
ini PSM kamu aja yang kelola. Saya bilang kalau kelola aja tuh, keluar duit lagi udah kamu ambil aja sahamnya, udah ambil sahamnya. Tapi kamu yang harus pastikan ini berjalan. Wah, saya bingung maksudnya apa tuh? Ambil, kamu jadi pemegang saham, panggil orangnya, bikin surat perjanjian materai, saya dikasih. Alhamdulillah, saya tidak tahu nilainya waktu itu PSM berapa. Dan sebelum almarhum meninggal, saya datang ketemu almarhum. Mungkin itu kali dia tidak saya bilang, oh ini PSM sudah saya bangun. Saya sebagai pebisnis, saya punya etika bisnis. Saya mau kembangkan, saya kasih kembali dulu ke pendirinya. Mau nggak? Maju. Sudah due diligence ya? Iya. Ya, sudah due diligence waktu itu. Timnya dan anaknya sudah due diligence. Tunggu yakin setelah Om berobat. Pas dia berobat meninggal. Makanya saya bilang, waktu itu di posting, saya bilang posting ini pendiri, salah satu pendiri. Banyak kok tidak tahu toh. Pendirinya ini adalah almarhum Arifin Penabur. PT-nya ya, kita bicara PT. Bukan PSN-nya, PT, karena wajib sekarang berbentuk PT. Gitu. Nah, disitulah saya bilang, saya bangun, maju, saya ketemu Pak almarhum Andi Darussalam. Om, ini dari IPL masuk ke ISL harus ada ikuti playoff. Urusan kunat. Itu bahasanya. Tahu kalau kalian terkenal Pak Andi Darussalam tahu? Nah, yang kau. Makanya saya tidak bisa lupa. Saya bantu Konak. Sekarang bapakku sendiri sudah jangan kau mundur. Apa pernah Pak saya bilang? Ini harga diri Sirina wajib. Tapi kalau kau harga dirinya kita juga kau tidak hargai, ya saya tidak bingung juga. Kalau ada memang orang lain yang membantu silahkan. Saya bukan menutup, saya terbuka. Mungkin ada yang ngomong, makanya saya bilang aku sisi siapa yang ngomong? Mau aku ketemu dengan ini yang dia ngomong. Makanya saya bilang kalau ada ini kasih ketemu Kak dulu ya. Gitu. Ya kalau ada teman-teman kasih ketemu Kak. Ayo kita bicara. Bukannya saya tidak kenal. Tadi saya bilang Pak Amran. Saya kenal Pak Amran juga. Tapi saya masalahnya waktu itu saya dengan timnya Pak Amran tidak ngomong gini kok, ngomong yang lain. Gitu loh. Bukan ngomong PSM. Saya ngomongin yang lain. Kalau ada ngomongin ini mah, ya saya pasti buka. Dan tidak mungkin lah, saya tidak terbuka. Siapa sih? Masa saya sadikinan sama jalan sendiri? Saya dengan senang hati kalau ada orang. Pesannya Pak Aksa waktu itu, utamakan kalau mau cari partner, investor, utamakan orang Sulawesi Selatan. Utamakan. Tapi kalau tidak ada orang Sulawesi Selatan, ya mau di apa? Banyak yang minta sama saya. Berapa? Dan yang berani pasang harga dan jamin operasional bukan orang Sulawesi Selatan. Apakah saya mau kasih? Saya pikir-pikir dulu. Ada juga yang menyurat. Masuk. Pak, mau ini. Saya cek dulu siapa yang nyuram. Benar tidak? Jangan sampai kalau cuma menyurat. Nyurat cuma dia mau pakai PSM untuk cari muka. Dulu di JC Pol mungkin Pak. No komen Pak ya. Saya kenal Jerudi. Makanya dia bilang mau jadiin silakan. Saya waktu Apil sama Ferry Paulus ketemu di sana, saya ketemu, saya ngobrol kok. Apakah ini? Ini komisar, pemegang saham. Ini keluarganya salah satu juga pendiri. Jadi saya tidak ada loh, terbuka. Ini tahu laporan keuangan PSM bagaimana ruginya, bagi orang tahu. Tapi saya tidak ada kewajiban untuk membuka ke mana. Kenapa? Kalau saya buka kok, semuanya orang tahu. Saya dikerja dari mana-mana lagi. Dan kalau saya buka kok begini, kondisinya PSM rugi. Ada nggak yang mau kasih pinjaman ke PSM? Tidak ada. Jadi kalau ditanya, apakah saya punya kewajiban membuka? Tidak ada kewajibanku. Dan saya harus hati-hati untuk membuka. Menjaga nama besar PSM. Saya harus jaga
ke nama PSM, ke Liga. Jangan sampai gini loh, saya ngomong sama teman-teman supporter, teman-teman media, pajak, sama Liga beda-beda, data aku tidak lolos Liga. Sekarang ada lagi AFC. Kau lihat di kemarin toh yang lolos AFC apa namanya? Lisensi 8 klub termasuk PSM. Kerja kerasnya tuh Riri semua teman-teman. Apa kami yang izin jalan? Jalan. Kita sekarang siap semua untuk saya bertanggung jawab. Bukan saya tidak bertanggung, saya bertanggung jawab. Selesai. Kalau ke depan ada yang mau bantu, alhamdulillah. Berita akuisisi itu memang membesar kemarin. Saya pun cek. Ada yang telepon KW bagi Wanta dulu. Adalah yang telepon, bos. Bener ini. Jangan kau, saya saja dibombardir pertanyaan. Nilainya 600, fantastis. Saya bilang siapa lagi yang bikin isu ini? Tapi ya gini, mau isu dibilang itu positif negatif, pasti ada dampaknya. Adapun yang dilakukan teman-teman supporter kemarin, rasa prihatin dan melakukan demo, itu ada positif negatifnya. Nah, incar makin PPATK itu bos. Oh iya pasti. Ada ini 620 bukan PPATK. Pajak. Itu tadi saya baru keluar, Pak. Kalau orang pajak kok tadi saya ketemu, Pak, ada orang pajak tanya, Kak, betul itu? Saya bilang, ini bisa takutkan. Gitu. Karena bagaimana kalau itu benar, pasti tidak mungkin saya tidak lapor. Ini juga pasti angkanya ditanya ini. Wih, Yul ada sahammu di situ, berapa nilainya? Ya loh. Jadi ginilah. Saya terima kasih teman-teman di sini hadir. Saya sekali lagi minta maaf karena tadi bahasanya saya kurang komunikasi. Memang ya benar, saya kurang komunikasi. Saya bukan tipikal itu. Saya itu kalau acara waktu saya jadi ketua IMI saja. Kau kan kalau sebagai ketua harus duduk di depan terus. Duduk dengan siapapun, gubernur kah, wali kota kah, menteri kah. Nah itu saya ada kagum. Aku biasa kan duduk di belakang. Kalau saya duduk di belakang ngobrol. Gitu. Sekarang makanya saya enak jadi wakil ketua IMI, ketua MPR toh. Jadi saya duduk di belakang. Itu kemauanku. Tapi kalau saya ketua IMI ya. Sekarang saya PSM. Saya sekarang mau kembali PSM besarkan. Saya berusaha untuk bagaimana kita tetap main di Makassar. Bagaimana kita punya lapangan. Saya pertama gini, saya kemarin memang pernah janji mau bikin lapangan latihan. Tanah PSM sudah ada di Maroko. Tidak saya lakukan karena apa? Besar investasi PSM waktu itu. Kita harus benahin Pare-Pare. Kita harus benahin goa. Kenapa saya lakukan goa? Oh iya, mungkin belum ada yang tahu. Itu kemarin mes, saya renovasi. Mes itu menjadi kamar yang layak, bukan kayak mes yang zaman dulu. Karena pesan dari pelatih, benahin kita punya fasilitas untuk kenyamanan dari pemain. Itu pesannya tahu Rita? Kita benahin. Pas kita, kalau nggak salah pas latihan pertama 5 hari ini kita di hotel. 5 hari ya, karena mes kita itu lagi finishing. Pada saat mau selesai, orang yang tidak tinggal di mes saja, pemainnya lihatlah kamar bagus, minta semua kamar. So, gimana caranya? Dulu kan tinggal mes, kau bilang saya mau tinggal di rumahku sendiri karena mes jelek. Giliran mesnya bagus, dia mau pindah semua ke mes, gitu. Jadi saya perbaiki itu. Kenapa? Kalau saya bangun lapangan latihan, pemikiranku saya ini orang bisnis. Uangku lebih banyak keluar. Orang lain punya. Bukan, lama. Mes sama yang dikasih sama Bupati Goa itu cepat saya kerja, 1,5 bulan saya kerjakan, harus selesai. Jadi itu duluan. Saya berharap kemarin pemasukan bagus, sponsor bagus, bisa kita bangun. Ternyata tidak. Bayangkan kok, gaji aja sempat berapa kali setelah. Tapi alhamdulillah, kalau ditanya, saya tidak mau sombong, bukan saya ke klub paling hancur di bedanya, saya ini lebih demokrasi, orang-orang berani ngomong. Tapi yang salah dengan orang berani ngomong ini, klub-klub laju udah mulai saya kepala. Yang sampai pemain-pemainnya mereka juga udah mulai ini. Saya tidak, saya demokrasi orangnya. Saya mau semua bisa ngomong, tapi ya udah,
Sekarang begini dampaknya. Lebih bagus juga sih kalau tidak begini kita tidak ketemu mungkin sekarang. Ya toh? Oke lah, saya tadi janji sama Mas Rai, season depan kita masih ada 11 game ya Rik? 12 game. Insya Allah saya datang. Kalau kemarin insya Allah kan akhir tahun ini mulai selesai saya punya pekerjaan. Insya Allah ke depan saya mulai dampingin tim ikut kemana-mana. Saya bukan ini ya, saya merasa sebagai pemilik pemegang saham terbesar, saya harus bertanggung jawab. Dan tolong saya minta, Bosowa itu adalah sponsor dari PSM Makassar. Tidak ada hubungan langsung antara Bosowa dengan ini PSM secara pemegang saham. Tapi kalau ditanya apakah pemegang saham Bosowa dengan pemegang saham PSM ada hubungan? Ya, ada hubungan. Jadi makanya kita berusaha juga cari-cari sponsor. Saya terima kasih ada Honda, ada Bosowa, ada Kalla. Sekarang Kalla berani. Sekarang mana ada produk-produk lokal? Kalau ada produk lokal mau sponsor, saya persilahkan. Pakailah PSM sebagai wadah kau punya marketing PSM ini. Jadi itu yang saya mau banyak cerita. Saya tidak mau marketing bisnis, bukan marketing. Ya, marketing bisnis. Karena bisnis modelnya ini kalau sepak bola itu menjadi apa? Sepak bola ini menjadi perusahaan media ke depannya. Nah, kalau PSM-nya sebagai perusahaan media, kemana perusahaan-perusahaan media yang ada orang sekarang? Di mana mau beritakan? Ya toh? Tidak ada karena Bosowa punya PSM jadi perusahaan media sendiri official. Nah, udahlah, tapi apakah PSM bisa besar sendiri tanpa media? Tidak mungkin. PSM besar karena dibantu oleh media. Dan seperti saya katakan tadi, kalau PSM mau saya kasih eksklusif medianya, saya sudah lakukan lama, saya tidak mau. Tidak ada nanti teman-teman punya berita lain tentang PSM. Dan berita itu tidak selalunya bagus, pasti ada naik turunnya. Makanya saya bilang, yang kasih kuat saya di sini sekarang itu bisa bertahan itu bapak saya sendiri. Apa kau butuh di situ? Jangan kau malu-malu minta. Saya bilang, kenapa kau dapat? Raffi saya tidak ngomong PSM kekurangan duit. Saya malu ngomong, saya punya orang tua terlalu banyak, saya minta. Ini yang dipanggil ya. Ditawar sama paksa ini orangnya. Harus temani paksa terus, saya kasih tahu kok itu sedikit memang kadang-kadang ada malunya minta. Tapi ya udahlah, inilah resikonya. Apakah memang saya ada punya kesalahan telat gaji? Ya udah, saya telat dan saya tanggung jawab kok. Gaji-gaji pemain yang ke belakang saya bayar semua, gitu loh. Saya tidak mau juga masuk FIFA, gitu. Siapa yang mau masuk FIFA ribut lagi, keluar lagi US dollar, itu bukan jual rupiah. Jadi ya saya berusaha ke depan masukannya kita lebih banyak duduk sama media, dan tolong media itu bukan berarti saya sendiri ya, apa dari PSM. Ini semua manajemen. Saya mau membuat PSM ini menjadi perusahaan yang ada orang ngomong, bukan cuma saya. Saya ke depan hanya ngomong sebagai PSM ke depannya, bukan yang ada operasional di lapangan terjadi sekarang. Saya mau ke depan. Ya mungkin gaya saya dengan gaya waktu Apik jadi CEO beda, karena Apik semuanya dia ngomong, kalau saya tidak. Saya mau kasih ke teman-teman yang bisa ngomong, gitu. Fajrin bisa ngomong, Raffi bisa ngomong, Sule bisa ngomong, gitu. Itu ini saya. Jadi ya memang banyak saya terima, Pak ganti Sule, oh banyak. Ganti Sule out, Sadikin out. Nah, tidak masalah. Sadikin mau Swanten, oke, saya kau tanya kalau saya out dari mana ini? Apa yang kau tujuanmu out, saya out apa? So, out dari CEO kah? Out dari pemegang saham kah? Nah kalau saya out dua-duanya, siapa yang kasih jalan? Siapa membiayai? Nah, kalau saya tidak begitu, tidak jalan. Jadi saya bicara kemarin sama Pak Aco. Salah satu yang kasih kuat, itu Pak Aco. Bos, sudah kita rasa. Dia sudah kita rasa.
Tidak gampang kan itu loh. Dan yang salah, sepak bola sekarang dengan sepak bola zaman 10 tahun lalu, perbedaannya luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan mengharap. Saya bukan tipikal harus ngomong. Dari juga kewajiban kok kasih tau kok berapa kontrak semua. Kok bisa lihat sendiri itu kontrak kok ada di media itu. Tapi apakah itu saya jangan sampai itu saya kasih ini. Pertama, kasihan PSM, kasihan pemain. Dicatat betul ini kenapa di media kontrakmu begini. Tapi kau lapor sekian. Padahal kalau yang aslinya dan asli ini kita lapor. Nanti dikira lagi pemain bohong. Salah lagi. Gitu loh. Jadi ya ini yang kita cukup hati-hati. Kenapa PSM tidak terbuka sekali. Kenapa juga saya harus hati-hati ngomong. Dan memang saya dengan pelatih itu sepakat. Yang ngomong masalah tim hanya boleh pelatih, bukan saya. Pelatihlah yang boleh ngomong. Saya tidak mau. Karena jangan sampai bahasaku dengan bahasa pelatih beda. Itu yang saya hindari. Karena saya bisa aja overrule, pelatih ngomong A, saya ngomong B, bisa. Saya punya hak untuk ngomong gitu. Apakah saya melakukan? Tidak. Saya cukup lakukan dengan cara saya sendiri. Saya dulu juga dengan media paling apa ya? Saya orang malas kan namanya pidato. Tidak apa pidato. Saya ingat dulu ulang tahunnya Tribun Timur. Saya dengan Mas Lili, itu Mas Lili CEO-nya Kompas Group, kan kita co-partner. Bayangkan sama-sama, harusnya kan CEO yang bicara. Mas mau ngomong nggak? Nggak, kalau Mas nggak ngomong saya juga nggak ngomong. Akhirnya yang ngomong cuma CEO-nya Tribun. Gitu Tribun, udah gitu aja. Jadi itulah saya di PSM. Memang cara pengelolaan saya agak berbeda, tapi apakah saya akan menjaga PSM? Saya akan jaga PSM sampai saya mati. Kalau memang saya tidak kuat, ada orang lain mau nilai PSM, saya bukan berarti kalau ada orang lain yang mau kelola, saya persilahkan. Tapi jangan salah ya, jamin kak kau bisa kasih kelola, jamin kak kau bisa jalankan. Jangan sampai kok tidak jamin di tengah jalan saya angkat bendera putih pak. Nah, sekarang kan kalau salah saya bertanggung jawab, telat saya bayar, gitu. Saya sesuaikan kemampuanku, gitu. Tapi kalau teman-teman mau bantu PSM, ya banyak cara kok. Pergi nonton, beli tiket, beli baju PSM yang asli, itu salah satu pemasukan PSM. Saya punya banyak teman-teman fans. Dengan mereka diam saja saya hargai. Yang mau kau caci maki kok banyak. Kuat ki bos. Ini pembohong, ini sadikin. Saya terima. Kalau kau bawa saya sadikin pembohong apa, terserah. Yang kau bawa bapakku. Yang kau bawa sponsorku. Itu aja. Bayangkan kalau sponsorku dan bapakku tersinggung, bapakku, aduh. Berarti kan saya sebagai anak kasih tersinggung saya punya orang tua. Itu yang saya tidak melakukan. Padahal apa yang saya lakukan sekarang dengan PSM juara, itulah kebanggaan yang saya kasih ke bapakku kemarin, tidak ada harganya. Bagaimana rasanya bangganya? Baru berapa orang? Saya alhamdulillah kok PSM saya bawa sudah pernah bawa juara. Kalau ditanya, sudah Mede pernah bawa juara? Bisa nggak begitu toh? Apakah saya melakukan? Tidak. Saya sekarang bilang sama coach, kita punya tim berkelanjutan. Ayo kita punya tim, jaga pemain-pemain muda. Pemain-pemain mudanya PSM itu diincar sama semua orang. Dan bayangkan kalau tim habis juara, pemainmu yang sisa berkontrak mana kan jadi berapa gitu kontrak kemarin? Kalau nggak salah 5 aja betul juga. Ya tak? Di bawah 10 yang berkontrak. Gimana kok tidak begini akhirnya? Kita mau bicarakan kontrak di akhir musim pada saat kita lagi kondisi bagus, itu kan mengganggu pikirannya pemain. Saya kau berpikir juara dulu. Ya misalnya, padahal kalau saya mau, kontrak memang sekarang biar kau tidak ini. Bayangkan bagaimana pusingku itu setelah juara harus dibayar bonus masuk puasa. Setelah puasa kasih tongki istirahat, belum pergi istirahat. Pak, pemain ini mau diambil ini, pemain ini mau diambil ini. Saya bilang, harganya sudah meningkat lah. Tapi apa? Saya hargai nggak mereka? Saya hargai.
Dan itulah memang resiko kita menjadi juara. Ada nggak kau lihat tim juara langsung cicil gudang? Tidak ada. Kita itu harus mempertahankan. Kenapa? Pada saat kita juara, kekompakan tim yang harus kita jaga. Gitu. Jangan pada saat kau juara kau bawa cuci gudang. Pusing kau itu nanti. Tapi ini kita jaga. Dan inilah resiko. Harga mahal. Sekarang tertati-tati ya mau diapain? Ada yang bilang sama saya, Pak, kita dari zona degradasi. Alhamdulillah tidak kok, kita masih bersaing. Cuman kalau kau ya mungkin teman-teman dia tahu, salah satu liga paling ketat di dunia itu Indonesia. Mana ada itu nomor 7 sampai nomor 15, bedanya dari bawah 10 poin. 2 kali kita tuh turun ke bawah, 2 kali kita lagi di atas. Ini paling seru, gitu. Kita seri aja berapa kali, 2 kali kemarin beda, langsung domba-domba di tengah lagi terus gitu. Nah itu kemarin waktu kita Liga Bubble saya berharap, tapi ternyata di luar dugaan. Saya kasih bilang sama Pipi, satu aja saya minta sama kau waktu Liga Bubble, jangan terdegradasi. Di ujung tanduk pas game. Alhamdulillah. Berarti apa? Allah masih mencintai PSM kita ada di Liga 1. Coba hari itu kita tidak ditolong sama di atas, turun kita. Jangan kau anggap negatif lagi yang di atas ya. Yang di atas itu soal karena banyak itu yang di atas nanti dia itu begini kebiasaanku ya. Mungkin kalau ada lagi tanggapan lain teman-teman, apa yang kamu tanya, kita diskusi, jangan terlalu lama juga karena saya tahu kalau lapar. Ya toh. Jadi apa? Saya bukannya saya tidak mau agak tertutup, bukan nggak tertutup. Pada saat kita dalam kondisi di bawah memang saya tunggu sekarang. Kenapa? Saya tunggu pemain libur. Saya tidak mengganggu mereka. Teman-teman dari supporter nuntut ketemu hari Senin. Hari Senin kita ada game di Kediri. Masa saya mengganggu game Kediri? Hari Selasa kita pulang. Kenapa teman-teman tidak berpikir bagaimana PSN tidak itu kita dikerja di Kediri? Mana ada game bisa berhenti 1 jam dilanjutkan 9 menit? La ilaha illallah, itu baru pertama kali terjadi. Bingungnya kita, kenapa bukan itu di komen? Itu teman-teman PSSI, teman-teman Liga, komen kalau ada kesalahan wasit. Buka semua di media. Kalau perlu itu ini, karena kita itu harus sama-sama. Tanpa tekanan media, itu teman-teman wasit ataupun yang mengatur wasit. Nah, itu. Sekarang kalau ditanya, saya pernah kelola PSM 2004, 2005, dibanding sekarang jauh. Industri sepak bola sekarang jauh. Pendapatan di atas. Sekarang ke depan targetnya kita, ya kebetulan saya juga komisaris Liga. Kita lagi bikin, kemarin kita duduk dengan Pak Erik. Itu game di mana kita itu? Saya tidak jadi pergi. Oh di sini, di Parepare game terakhir. Di game terakhir Parepare saya tidak ke Parepare gara-gara ada meeting owner dengan ketua PSSI. Permintaan Pak Erick Thohir bagaimana caranya sepak bola ke depan ini bisa berkelanjutan. Bahasa bisnisnya sustainable, berkelanjutan. Nah, cara berkelanjutan bagaimana struktur cost-nya, struktur keuangannya. Jangan owner nombok terus. Orang ke depan itu sepak bola harus memberi keuntungan kepada owner. Bukan owner yang taruh duit di dalam. Owner dapat uang. Salah satunya dapat uang dari ada namanya kontribusi dari media. Ini kan kemarin masih belum bagus strukturnya. Ini lagi dibenahi. Manajemen liga sekarang jauh berbeda dengan manajemen liga kemarin. Jadi, apakah kita harus support? Kalau kita tidak support yang namanya liganya, ya susah. Bagaimana klubnya bisa sehat kalau liganya tidak sehat? Nah, ini juga pekerjaan, dan saya dikasih tugas jadi komisaris di sana karena sebagai mantan juara PSM itu juara liga, saya diminta juga, kebetulan dekat juga saya sama Pak Erik. Saya dikasih tahu jadi komisaris H-2 jam, Rups. Udah kayak ini, udah kayak BUMN aja. Siapa yang komisaris? Sadikin. Kok saya? Saya bilang kapan ininya? Gitu. Jadi itu tidak gampang buat saya karena jadinya saya juga mulai aktif di liga. Jadi bukan cuma PSM. Dan saya percaya kok
ada Fajrin Raffi, Sule sama Riri, saya percaya ini manajemen semua ini. Saya percaya apakah mereka bisa jalankan. So far sampai week ke-23 ya, 23 mereka yang jalankan. Kemarin kami di info bakalan ada liga terbaru nanti yang dibuat oleh FIFA, saya tidak tahu apa, termasuk Indonesia. Coba kalau ada lagi itu, apakah PSM lolos apa enggak? PSM pertama untuk punya stadion, logika bangun stadion berapa lama sih? 2 tahun. Hah? Kalau uangnya pertanyaan itu kalau 2 tahun, kalau uangnya lancar, ya kan? Membangun stadion tidak gampang. Saya pakai logika aku. Kalau saya pebisnis, logika aku nomor 1. Saya bayangkan kenapa saya ambil keputusan perbaiki itu Kalegoa. Itu adalah yang tercepat untuk menyenangkan pemain. Kalau saya bangun itu di Barombong, saya sudah hitung gambarku saja butuh waktu, kalau nggak salah saya ngomong sama arsitek 6 bulan nih. 6 bulan gambar sama desain, baru kita bisa urus izin. Bos, Barombong yang dimaksud Pasar Dikit di tanahnya Pasar Dikit. Bukan tanah Barombong ya, ada tanahnya, bukan tanah musola, tanahnya PSN di Barombong. Ya, bukan stadion buat. Jadi dalam asetnya PSN sudah ada aset tanah berapa hektar? 6 hektar. Itu rencana kita akan bangun training facility. Tapi kenapa saya percepat uangku untuk membangun desain? Itu desain kan bayar, emang ada arsitek yang gratis, gitu. Bayar ukur tanah apa kan bayar semua. Tapi karena hari itu saya dikasih kesempatan sama Pak Adnan, Pak bangun bikin di sini. Saya bangun dan di situ paling cepat 1,5 bulan selesai. Setelah saya pikir-pikir, saya lihat klub lain, termasuk bagus kita ini, ada semua jalan. Oh udah, kita bangun aja sana dulu. Nah, saya tahan nih dulu bangun. Makanya banyaklah lagi supporter bilang aja janji-janji. Saya nggak apa-apa. Saya dulu udah janji ke Kalegoa, saya kasih ke Kalegoa. Iya toh? Kalegoa lebih cepat. Saya lagi pikir, nah, kalau mau dibilang bagus PSM sehat ke depan, ada stadion di Makassar. Kalau mau tanya saya Sadikin Aksa mau tanya apakah saya mau bangun stadion, belum. Nanti, belum saat ini. Masih ada, masih bisa jadi. Investasi stadion paling murah tidak mungkin di bawah 200 miliar. Kau mau sebut 400, 500 bisa, tapi tidak mungkin di atas 200 miliar. Di bawah 200 miliar, tidak mungkin di bawah 200 miliar. Apakah saya mau kasih keluar uang di situ? Tidak. Saya lebih bagus perbaiki dulu training facility. Target kedua aku dia membangun apa kemarin dengan pelatih akademi yang kita mau kuatkan. Kita sudah punya lapangan Bosowa Sport Center, kita sudah punya ini Kalegoa. Kita lagi memanfaatkan ini dua menjadi kita ini. Sekarang akademi kita yang dikelola Febri ada di Mamuju, jadi kita menarik semua dulu. Jadi bukan berarti kita tidak ini. Ke depan akan ada semua itu. Dan ini fasilitas ini semua kita harus masukin ke list kita di AFC. Dan nanti itu licensing AFC, PSSI juga akan buka lisensi mulai tahun depan. Tahun depan itu untuk periode ke depan ada lisensi. Karena pengaruh nanti licensing itu dengan kontribusinya liga ke klub. Foto apalagi kerugian kemarin PSM beli LED. LED sudah sampai di Parepare. Dapat berita 1 minggu berikutnya stadion Parepare mau dibongkar bulan Desember. La ilaha illallah. Anak-anak mau pasang, Pak, pemasangan listrik ini bilangnya 400 juta. Hah? Stop. LED-nya PSM ada itu nongkrong di stadion Parepare belum dipakai. Alhamdulillah kita ngomong kemarin ke Batakan, kita tidak harus kirim ke Batakan karena di Batakan stadion Batakan akan dipakai oleh 2 klub, PSM dan Borneo. Jadi LED-nya Borneo aja dipakai. Saya bilang sama Nabil, Bil punya ya, oke. Oh, saya ngapain bawa? Bayangkan berapa lagi? Itu LED kita 2 kontainer loh. 2 kontainer ya? 4 kontainer, sorry. Bayangkan banyak, 4 kontainer datang kemarin. Datang ke Parepare. Berapa duit lagi itu? Jadi sebenarnya kalau saya tidak investasi lapangan kemarin, saya tidak investasi fasilitas, saya tidak beli LED. Nah, insya Allah gaji aman itu. Tidak masalah.
selama ini mungkin ada yang banyak beranggapan Pak, mungkin supporter beranggapan bahwa ini PSM dikasih gratis ini, ternyata ada gratis-gratis amat teman-teman. Tidak ada gratis. Emang kalau gratis kok tidak diperiksa BPK, gitu. Itu kita mengambil resiko membangun lapangan, gitu loh. Dengan jaminan kalau ada Pak ini, ada alatnya PSM loh di situ. Tapi ini kan sudah mau dibongkar, makanya berdoa aja kita cepat selesai. Kalau saya teman-teman berdoa cepat selesai ada stadion di Makassar. Mau bangun stadion, tidak bangun stadion, gambar approval izin itu paling cepat 1 tahun 1,5 tahun. Karena izinnya stadion itu bukan cuma secara konstruksi, tapi secara traffic. Bagaimana resikonya penonton keluar kalau ada apa-apa. Itu udah ada standar FIFA-nya dan tidak mungkin kita lolos. Kalau kita mau main AFC di Makassar, ya stadionnya harus standar AFC. Apa standar AFC di sini? Nggak ada. Tuh. Jadi itu aja. Jadi bukan berarti kita ini secara financially saya harus Januari ini harus maju, nggak boleh ada utang. Dan kalau saya tanya Kak, utangnya PSM ke pemain masih reasonable, bukan sesuatu yang saya itu. Cuma memang ya ini zaman demokrasi, ada leak sedikit tuh kemana-mana, gitu. Udah. Dan itulah resiko daripada kehidupan. Itu aja. Ada lagi kalau ada teman-teman? Terakhir teman-teman ya. Saya satu mungkin Pak. Hah? Oh iya, tapi bisa sakit. Ini tadi Pak saya belum dapat feelnya terkait yang dikatakan bahwa Batakkan lebih murah dibandingkan Parepare, karena kan mungkin kalau kita awamnya tahu itu Parepare cuma 500.000 sewanya, Batakkan 300 kalau nggak salah kita lihat di situsnya. Itu mungkin saya tidak dapat feel lebih murah feelnya sewa stadionnya, terkait sewa stadionnya. Yang pertama, yang kedua sikap PSM terkait insiden di Kediri. Yang ketiga mungkin ada ketegasan manajemen bahwa bagaimana karena kemarin itu kekhawatirannya supporter setelah libur panjang ini, khawatirnya pemain pelatih ada yang out karena mungkin tunggakan gaji atau sebagai macam. Mungkin ada ketegasan PSM bagaimana pelatih pemain tidak ada yang out begitu, karena ada isu Bernardo dekati klub lain, mungkin Sebaya dan lain-lain. Itu aja. Oke, masalah yang murah sama enggaknya. Menyelenggarakan satu event sepak bola itu boleh cuma sewa lapangan, operasionalnya juga ada. Ya, jadi kalau ditanya sewa lapangannya murah Parepare, tapi kelengkapan stadion Parepare itu tidak ada belum berstandar. Jadi banyak akhirnya kita menyewa barang untuk melengkapi menjadi standar, dan inilah menjadi mahal. Kenapa saya bilang Batakkan murah? Batakkan itu tidak ada lagi investasinya, kita sewa selesai, komplit dia punya fasilitas, tinggal pakai. Orang datang langsung kerja, tidak ada lagi yang harus kita sewa lagi barikade apa segala, tidak ada. Pintu masuknya sudah pintu masuk standar. Yang sekarang kan masih ya ini cek satu pintu masuk kok 8 orang yang jaga. Kalau di sana bisa satu pintu 1 orang. Ya lah, beda nih kan operasionalnya. Harga sewanya pasti lebih mahal. Tapi kalau ditanya secara keseluruhan antara PSM dari Makassar ke Parepare sama-sama sewa hotel. Saya sewa hotel di Parepare, saya sewa juga hotel di Balikpapan, ya kan? Ada tiket pesawat. Kenapa saya bilang lebih murah? Saya hitung lebih murah daripada saya base Makassar, saya main di Parepare daripada saya main di Balikpapan. Saya tidak harus detail kok, karena kalau saya detail kok nanti banyak lagi vendor-vendor kemana. Begini Pak, kita hitung Pak, salah lagi, ya kan? Jadi kalau ditanya murah-murah, gitu. Dan lapangan di sana, tenang, sudah selesai tutup mata, gampang. Saya tidak investasi lagi lampu, ya kan? Rumput saya tidak investasi. Di Parepare, kok hitung murah sewanya? Investasiku kok dah hitung. Itu
Ada investasi gitu. Jadi agak beda cara hitungnya. Mengenai kemarin insiden Kediri, kita sudah siapkan suratnya. Jadi bukannya kita tidak bereaksi. Setiap game kita lakukan komplain ke PSSI dan Liga. Ada. Dan itu bukan kewajiban kita ke media. Kenapa? Saya takutnya kita juga kasih ke media, PSSI dan Liga marah. Kalau kan namanya protes resmi ya, resmi kita lakukan. Ya. Terus masalah out. Kemarin Mansare out kan? Ya udah, saya nggak usah jawab kan. Ya. Saya bilang saya tidak mau ngomong. Lihat aja nanti, saya lebih bagus. Saya kenapa tidak mau banyak kok janji-janji. Seperti saya bilang, saya ini tidak mau suka janji. Saya mulai ada di lapangan. Nanti saya lihat aja sampai datang latihan. Gitu. Datang latihan. Sekarang gini lah, logikanya. Kalau memang ini pemain ada isu kemarin berapa 5 bulan dari dibayar ya? Sudah masuk di APPI, sudah masuk di FIFA. Tidak datang ini mereka latihan. Dia punya kewajiban tidak datang. Datang nggak pemain? Nah, itu aja. Saya tidak mau. Kalau lo tanya pemain kita didekatin, pelatih kita didekatin, siapa sih yang mau dekatin PSM sekarang? Pemainnya, pemain bagus semua di PSM. Yang saya senang dengan pemain-pemain PSM sekarang, darahnya mereka darah PSM. Mereka main di PSM ini karena apa? Karena kecintaannya PSM. Manserai itu mengikuti PSM sudah 2 tahun nih, dia bilang dari tahun lalu ya, dia ikuti PSM. Dia sampai bilang saya sudah pernah ada di klub sebelum kayak PSM sebelumnya. Dan saya ngomong, saya mohon maaf. Dia sama-sama kita ngomong terbuka tadi. Alhamdulillah, dia tidak pulang loh karena dia mau ketemu saya. Saya bilang kenapa lama sekali? Saya bilang saya juga ada urusan, kau tunggu saja saya di situ. Akhirnya tadi selesai di airport, sudah pulang ya. Jadi kalau misalnya kau pemain out, apa tadi Sule bilang, tunggu aja tanggal 13, tanggal 16 sampai datang. Ya tahu? Tidak mungkin dia ada pemain baru. Sudah ditutup pintunya. Udah gitu aja. Kalau ada bisa pemain baru nanti tanggal 16, itu baru kau kaget. Karena pilih ada pemain tidak ada dalam list bisa main. Itu aja. Kita sekarang lebih banyak mau gabungkan pemain muda pemain tua ke depan. Jadi kotanya apakah mau juara terus? Saya dikasih ada 2 pilihan. Kita mau bikin squad juara apa squad yang berkelanjutan? Saya pilih squad yang berkelanjutan. Jadi setiap tahun ada. Kita masih punya list sekarang pemain sudah belasan ya, yang sudah punya kontrak di atas 1 tahun. Jadi kita agak tenang untuk pemain-pemain kita tahun depan masih ada dan sudah ada ya masih panjang lah. Nggak mungkin lah kalau ditanya kotanya PSM awal tahun lalu, season tahun lalu ya mungkin susah. Di situ susah pemain datang PSM. Kepercayaan PSM di klub di Indonesia turun karena banyak tunggakan. Tapi alhamdulillah sekarang kenapa banyak orang pemain di PSM? Dia percaya PSM. Gitu. Ya, itu. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.